harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Atau awal dan akhir debit, yang di tengah-tengah adalah kredit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Adil Afandi. Kali ini kita akan membahas tentang saldo normal. Perhatikan saldo akun berikut ini. Apakah saldo normalnya debit atau kredit? Untuk mengetahuinya, tontonlah terus video ini. Baiklah, sahabat akuntansi, pada pembahasan persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Pada bagian jurnal dan bagian-bagian berikutnya, harta debit sama dengan utang plus modal, utang kredit, modal kredit. Bagaimana dengan pendapatan? Pendapatan itu akan menambah modal, maka pendapatan saldo normalnya sama dengan modal, yaitu kredit. Bagaimana dengan beban? Beban itu akan mengurangi modal. Karena mengurangi modal, maka beban saldonya debit. Diperhatikan, debit ada 2, kredit ada 3. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Apabila disusun ke bawah, akan terlihat bagian seperti berikut. Harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Atau awal dan akhir debit, yang di tengah-tengah adalah kredit. Oke, itu patokannya untuk menentukan saldo normal. Saldo normal atau saldo bertambah. Apabila ada saldo berkurang, maka saldonya kebalikannya. Harta bertambah debit, jika hartanya berkurang maka posisinya di kredit. Utang bertambah kredit sesuai dengan saldo normalnya, dan utang berkurang posisinya debit. Modal dan pendapatan sama dengan utang, beban sama dengan harta. Jika beban bertambah, saldonya debit. Nah, perhatikan saldo normal yang ada pada neraca saldo, nama akun-akun pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke. Pada perusahaan jasa yang termasuk kelompok harta yaitu kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan akumulasi penyertaan peralatan. Kelompok utang yaitu utang usaha, utang gaji. Kelompok modal yaitu modal dan tipe. Kelompok pendapatan hanya pendapatan. Kelompok beban ada beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban penyusutan peralatan. Oke, kita bahas satu-satu. Harta, saldo normalnya debit. Kas debit, perlengkapan debit, sewa dibayar muka debit, peralatan debit. Akumulasi penyusutan peralatan. Karena akumulasi penyusutan peralatan adalah pengurang harta, maka saldonya adalah di kredit. Nih contohnya seperti ini. Utang usaha, utang gaji, saldo normalnya adalah modal, saldo normalnya adalah kredit. Perhatikan Pripe. Pripe adalah kelompok modal, tapi Pripe adalah pengurang modal. Maka posisinya adalah
Kalau modalnya posisinya di kredit, maka prepenya adalah di debit. Oke. Pendapatan itu di kredit. Dan beban-beban saldo normalnya adalah debit. Oke. Itulah untuk perusahaan jasa. Kita perhatikan perusahaan dagang. Kelompok harta adalah kas, persediaan barang dagangan, piutang dagang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatan, serta akumulasi penyusutan peralatan. Semuanya debit kecuali akumulasi penyusutan peralatan karena pengurang harta. Utang dagang, utang gaji, kredit. Modal, kredit. Prepe adalah pengurang modal, maka saldonya debit. Perhatikan, berikutnya di perusahaan dagang ada penjualan. Penjualan itu identik dengan pendapatan. Kalau di perusahaan jasa, maka penjualan saldo normalnya adalah kredit. Di bawah penjualan ada potongan penjualan dan retur penjualan. Potongan dan retur penjualan adalah pengurang dari penjualan, maka saldo normalnya adalah debit. Pendapatan bunga. Pendapatan saldonya kredit. Pembelian. Pembelian kebalikan dari penjualan. Kalau penjualan saldo normalnya kredit, maka pembelian saldo normalnya debit. Pembelian pun identik dengan beban. Contoh dalam transaksi. Dibayar gaji karyawan, beban gaji kas. Dibeli barang dagangan tunai, pembelian kas karena kasnya berkurang. Oke, jadi pembelian saldonya debit karena identik dengan beban, dan pembelian pun kebalikan dari penjualan, maka saldonya debit. Potongan pembelian dan retur pembelian adalah kebalikan dari pembelian, maka saldonya, kalau pembelian debit, maka potongan dan retur pembelian saldonya kredit. Semua beban adalah debit. Oke. Ini perhatikan lagi yang perusahaan jasa. Harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Atas dan bawah debit. Kecuali pengurang. Misalnya, akumulasi pengurang dari harta. Tipe pengurang dari modal. Oke. Kalau di perusahaan dagang, harta debit, utang kredit, modal kredit, penjualan dan pendapatan kredit, kecuali potongan dan returnya. Pembelian debit, kecuali potongan dan returnya, dan beban-beban debit. Oke, karena pembelian identik dengan beban, maka posisinya debit. Ulangi, untuk perusahaan dagang, harta debit, utang kredit, modal kredit, penjualan atau pendapatan kredit, pembelian atau beban debit. Ulangi, untuk perusahaan jasa, harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Kalau untuk perusahaan dagang sebetulnya sama, tapi ada sedikit tambahan. Harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan atau penjualan kredit, beban atau pembelian debit. Oke. Intinya, kesimpulannya, debit
kredit debit. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, terutama bagi yang sedang belajar akuntansi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu dalam mempelajari akuntansi. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Mudah-mudahan yang klik subscribe lebih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.